teman-teman semua, apa kabar kalian? Saya berharap kalian tetap diberkati, tetap sehat, dan tetap semangat ya teman-teman semua. Sepertinya kita nih hari-hari ini harus diajar lebih mengucap syukur, lebih banyak bersyukur ke Tuhan ya. Kalau kita nih bisa diberikan pekerjaan gitu ya, karena tidak sedikit di luar sana. Kalau kita bisa lihat warga-warga di Indonesia banyak sekali pengangguran teman-teman semua. Di Indonesia tuh mau cari uang 2 juta, 3 juta tuh ya tidak semudah yang kita di Hong Kong nih kerja tiba-tiba terima gaji, walaupun memang 1 bulan kita nunggu, tapi gajinya kerasa gitu ya. Apalagi kalian tuh yang gajinya di atas rata-rata, bukan di kontrak kerja, bukan yang tertera di kontrak kerja kan 4.830 atau 4.730 ya. Seperti saya berulang kali saya bilang, saya ini di kontrak kerja 4.730, tapi sebenarnya gaji saya di gaji pokok 5.000, uang makan 1.200, jadi total 6.200 gitu teman-teman semua. Ada lagi banyak yang di atas rata-rata 7.000 kadang. Cuman ya bilang majikannya maafkan dan lain-lain. Di sini saya hanya mau bilang ke kalian semua bahwa lepas dari semua bos-bos kita atau majikan-majikan kita agak ya biasa cerewet atau apa ya namanya agak pelit dan sebagainya. Tapi di sini saya mau bilang lagi, kita bersyukur karena terkadang kita nih lupa banget untuk mengucap syukur. Kita lupa kalau kita nih aset kita yang terbesar dalam hidup adalah kesehatan. Kalau kita sehat, kita bisa kuat sampai hari ini, semua bukan karena kita kuat, karena kita baik, kita dan lain-lain, tapi karena emang Tuhan tuh baik dalam hidup kita ya teman-teman semua. Jadi jangan pernah bersungut, banyak-banyak mengucap syukur ya, banyak-banyak mengucap syukur. Karena Tuhan tuh nggak mau kalau kita tuh terlalu sombong di dalam hidup tuh. Karena apa tuh sombong? Karena kita tuh lupa mengucap syukur gitu teman-teman semua. Jadi penting kalau kita tuh harus mengucap setiap hari, karena terkadang kita sombong dengan hidup kita. Guys, ini ada yang ada yang main-main trompet itu. Asik. Aduh, lanjut ya teman-teman semua. Jadi intinya jangan pernah bersyukur, karena terkadang kita nih mewek terus. Kita lupa bahwa masih banyak orang lain yang lebih susah dari kita. Banyak orang lain yang kurang dari kita begitu. Sampai kita tuh kadang minta ke Tuhan terlalu tinggi-tinggi gitu ya. Dulu waktu masih dicontoh aja kayak ini ya. Dulu masih di Indonesia minta majikan cepat turun visa. Kapan dong turun visanya nih? Kapan dong turun visanya? Visa turun, berangkat ke Hong Kong, dapat majikan cerewet, ngeluh gitu ya. Nah, itu kebiasaan kita teman-teman semua. Nah, ini kan kalian minta gitu. Kalian yang minta cepat turun visa, giliran majikan cerewet, kalian marah-marah lagi gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa kita nih lupa. Kita lupa mengucap syukur teman-teman semua. Saya mau diam dulu di sini. Jadi kita nih lupa mengucap syukur gitu di dalam keadaan kita gitu. Jadi kalau seumpama kalian nih udah di Hong Kong gitu ya teman-teman semua, udah terima aja dulu tuh majikan yang cerewet, karena kan memang itu bagian dari doa kita juga selama kita di Indonesia, bahwa cepat turun visa biar saya dapat kerja. Udah dapat kerja tapi majikan rewel, majikan marah-marah. Ya ubah aja itu doa, ubah doanya guys. Ya Tuhan, semoga majikan saya tidak lagi cerewet, semakin baik. Hari-hari itu kita harus berdoa gitu. Ubah lagi. Karena waktu di Indonesia kita minta pekerjaan kan, selesai udah dikasih pekerjaan, majikan cerewet,
Ya sekarang kita ubah doa kita, Tuhan semoga majikan saya ke depan lebih baik, tidak cerewet lagi gitu ya, tidak maafan lagi gitu, semoga semakin baik. Jadi jangan kita nih cuman minta terus tapi lupa bersyukur kalau masih banyak di luar sana yang lebih susah dari kita. Lebih susah apa? Tuh makan aja susah. Kita lihat di TV, di video-video ada orang jualan saja satu hari cuma dapat 50.000, itu pun udah keliling-keliling, bahkan ada yang cuma 30.000 dapatnya gitu. Sementara kita di Hong Kong ini kerja terima 9 juta, 10 juta. Apa jangan-jangan kita nih nanti lupa loh. Kita lupa loh. Kalau bersyukur itu adalah kunci di mana kita bisa akan sukses ke depan gitu. Kalau kita cuma bersungut adanya kita bersungut terus, mengeluh. Itu makanya saya bilang tadi, waktu di Indonesia minta cepat dapat majikan, cepat turun visa. Giliran turun visa dapat majikan cerewet, majikan lain, ya udah terima aja dulu itu gitu maksudnya. Yang penting selama majikanmu nggak mukul dengan kekerasan yang lain, ya udah terima aja. Makanya saya bilang tadi, rubah doamu. Kalau dulu kamu berdoa untuk dapat pekerjaan dan biar visa cepat turun, visa udah turun, udah berangkat di Hong Kong bekerja di sini, ya ubah, minta majikan lebih baik. Tuhan, ubahkan majikanku lebih baik. Tuhan, ubahkan majikanku lebih baik ke depan. Seperti itu teman-teman semua. Jadi Tuhan tuh, sekali lagi saya mau ngomong ke kalian bahwa Tuhan tidak pernah salah untuk menempatkan orang dimanapun itu. Apalagi kalian bilang kalian udah 5 waktu dan sudah sembahyang. Kalau Kristen udah rajin berdoa, udah rajin puasa juga gitu, tapi dapat majikan seperti ini, berarti ada maksud Tuhan untuk kamu diberikan lebih sabar lagi gitu. Jadi kalau seumpama loh kok saya ini udah berdoa siang malam, bahkan saya puasa, jujur teman-teman semua, saya tuh rahasia iman saya mau kasih bocor ya, rahasia iman saya tuh sering puasa Rabu, Kamis, Jumat. Dalam satu minggu tuh saya puasa 3 kali dalam satu minggu, Rabu, Kamis, Jumat. Kenapa? Karena banyak yang saya minta ke Tuhan, artinya bukan minta Tuhan, enggak. Cuma udah kayak jadi kewajiban gitu teman-teman semua, bahwa saya mau puasa biar saya diberikan kesabaran, saya lebih sabar, saya lebih bijaksana di dalam memutuskan segala sesuatu. Kalau saya punya masalah problema yang mungkin saya nggak terlalu keburu-buru untuk mensikapi, saya nggak apalagi tuh marah-marah ya, karena kan kalau puasa tuh lebih kepada menahan emosi ya, menahan emosi gitu. Jadi kalau teman-teman bilang KC April Kristen tapi puasa, emang semua agama tuh ya sama mengajarkan kebaikan gitu ya. Jadi itu saya bilang tadi bahwa saya tuh puasa. Karena kenapa kalian lihat saya gini? Karena kalau saya nggak puasa ya mungkin saya bisa lemah gitu. Karena saya juga bukan cuma beban pribadi saya, banyak juga yang saya tanggung. Teman-teman kita yang mungkin dalam keadaan ada problema, dalam kesusahan, saya juga membantu mereka. Jadi saya butuh Tuhan. Kita nih butuh Tuhan. Maka dari itu jangan cuma butuh, tapi jangan lupa banyak bersyukur, teman-teman semua, banyak bersyukur di dalam segala hal. Karena itu juga firman Tuhan di dalam Alkitab, ajaran saya udah ngomong bahwa mengucap syukur dalam segala hal, itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Oke teman-teman semua, tetap semangat, jangan lupa bersyukur. God bless, bye-bye.